yang selalu mengajak kepada keburukan. Ini namanya nafsul ammarah. Nek sampean ngelakoni jahat itu dibawa oleh nafsu ammarah. Bagaimana caranya untuk menghilangkan nafsu ammarah, untuk mengalahkan nafsu ammarah ini? Kita bawa nafsu ammarah ini kepada nafsul mutmainnah, yakni yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini nafsu mardiyah. Nafsu niki Bu gak bisa dipateni Bapak Ibu. Sampai nek ngalakno nafsu mateni nafsu bahaya. Akhirnya longa-longo sampai ono wong ayu liwat, sampai ndak ngereken nafsu ndak ono. Nggih ngeten sing wedok ya ngono, ono wong ganteng liwat ndak ngereken. Karena wis ndak duwe nafsu. Nafsu ini jangan dibunuh, jangan dimatikan, tapi dikendalikan. Lalu bagaimana cara mengendalikan nafsu? Tidak ada lain caranya kecuali hanya dengan berpuasa. Makanya oleh Allah diperintahkan kita 1 bulan penuh untuk melaksanakan puasa agar supaya apa? Nafsu kita bisa kita kendalikan menjadi nafsul mutmainnah. Paham nggih, Pak? Kula cerita nafsu. Ketika Allah menciptakan nafsu, oleh Allah ditanya nafsu, ya nafsu, man ana wa man anta. Hei nafsu, sopo aku sopo kon. Nafsu ki mokong Pak, jawab, anak-anak anta. Aku yo aku, sampean yo sampean. Lah iki. Dihukum, dipenjara oleh Allah, dibakar. Setelah bertahun-tahun dibakar, dikeluarkan lagi, ditanya man ana wa man anta. Tetap jawabnya sampean, aku. Di penjara bermacam-macam penjaranya, dihukumnya macam-macam, tetap jawabannya anta, anak, saya, sampean. Tetapi setelah oleh Allah tidak diberi makan bertahun-tahun, barulah nafsu ini mengatakan anta rabbi wa ana abduk. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Inilah caranya. Tidak ada lain cara untuk mengalahkan nafsu kecuali dengan berpuasa. Sehingga dengan adanya Ramadan, pelajaran Ramadan yang kemarin yang kita lakukan dengan puasa, sholat tarawih, tujuannya adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Kira-kira pikir piyambak nih Pak Bu, nafsu ini sampean sampun sampean kendalikan napa mboten? Nek sudah sampean berarti puasanya sampean berhasil sudah. Ini minal aidin. Monggo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal faizin, apa artinya faizin? Faizin ini maknanya beruntung. Di dalam agama beruntung ini artinya masuk dalam surganya Allah. Jadi sehingga minal aidin wal faidin, mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung masuk ke dalam surganya Allah. Bukan mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin itu biasa. Nek pun halal bihalal niki semua meminta maaf. Kabeh wong, ojo maneh wong HP njaluk maaf. Dipetek maaf pun sangga kurang. Lah. HP ini lho njaluk maaf nek pun Ramadan nek pun riyaya nggih ngeten. Sampai ATM nggih mohon maaf. Mohon maaf. Dana Anda kurang lah. Niki, Pak. Lah mohon maaf ini perlu. Kenapa? Karena menungso niki semua manusia tidak peduli apapun jabatannya, tidak peduli apa status sosialnya, pasti duit dosa. Mulai dari RT merasa tidak dosa, tetap dosa Pak. Kiai dulu duit dosa. Mulai dari ustaz merasa tidak dosa, ya dosa Pak. Semuanya punya dosa. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti mempunyai salah dan dosa. Sopo ae.
Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa adalah orang yang mau bertobat dan meminta maaf. Lah di bulan inilah, di bulan Syawal inilah, mari kita gunakan momen yang seperti ini untuk meminta maaf, jaluk sepuro, ndak peduli sinten mawon nggih. Mobil khusus terhadap tetangga-tetangga sing bendino kita bersama. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala begitu besar rahmatnya sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ada dosa yang diampuni itu harian. Dosa harian itu loh sepuro kali Allah. Ana dosa mingguan di sepuro kali Allah, ana dosa sing di sepuro tahunan. Napa dosa sing seharian itu? As-shalawatul khamsi, salat 5 waktu. Teko dhuhur nang asar sampeyan salat, iki dosane di sepuro kali Allah. Iku teko asar ngenteni sampai maghrib, salat maghrib, teko maghrib sampai isya, isya sampai subuh. Ini setiap hari kita diampuni oleh Allah dosa kita. Demikian juga dari Jumat ke Jumat yang akan datang. Jumat saiki awak dhewe duwe dosa, begitu masuk Jumat akan datang kita salat melaksanakan ibadah Jumat, maka dihapus dosanya oleh Allah. Ono tahunan apa Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan yang akan datang ini akan diampuni dosanya, dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla farada siyama ramadan wa sanantu qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja minad dunubi ka yaumi waladatuhu ummuh. Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha menang, telah mewajibkan kita berpuasa pada bulan Ramadan dan mensunnahkan qiyamul lail, yakni salat tarawih. Ketika kita sholat taraweh, puasa di siang harinya kita puasa, malam harinya kita sholat, ini sholat kabeh ibu. Alhamdulillah. Kula wau mireng musala niki saben dinten penuh terus. Maju terus. Pirangan napa sing maju ini. Barang siapa yang melaksanakan puasa pada siang harinya dan melaksanakan salat tarawih pada malam harinya imanan, karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan mengharap-harap kebaikan daripada Allah, kharaja minad dunubi, maka dia telah keluar dari berbagai macam dosa sebagaimana seperti dia baru dilahirkan dalam perut ibunya. Jadi kita bagaikan baru lahir Pak, makanya ono namanya Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Tapi Bapak Ibu perlu diingat Pak, dosa niku enten 3. Maceme dosa niku enten 3. Sing setunggal dambun yughfar, dosa yang diampuni oleh Allah. Yang nomor 2 dambun la yughfar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Yang ketiga dambun yutrak, dosa yang ditinggalkan oleh Allah, tidak direken dosa sing nomor 3. Napa dambun yughfar? Dambun yughfar ini dosa kita hanya kepada Allah. Ketika kita mempunyai dosa kepada Allah, selama kita mau bertobat, selama kita mau memohon ampun kepada Allah, diampuni oleh Allah. Jadi Ramadan hanya menghapus dosa-dosa kita yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mau bertobat, kita pernah dengar nih Ibu, kisah ada di zaman Bani Israel, ono wong mateni wong 99 wong. Kita dengar nih Ibu, ada orang yang membunuh 99 orang. Lalu dia mau bertobat. Dia datang kepada rahib yang ada di sana. Ya rahib, kira-kira aku di sepuro tak dosa.
Apa dosamu? Mateni wong 99. Cek gedene. Wis, ndak iso sampean di sepuro. Pintu surga wis ditutup, dikunci, kuncine dibuat nang kali. Ndak ono jarine. Akhirnya rahib juga dibunuh oleh si orang ini. Genep 100 Pak. Tapi karena dia ingin bertobat kepada Allah, dia datang lagi kepada rahib yang lain. Dia tanya, "Ya rahib, kira-kira aku di sepuro ndak be Allah Ta'ala? Aku wis mateni 1000 wong. Bahkan sing terakhir kiai sing tak pateni." Lalu oleh rahib yang kedua ini dikatakan, "Sampeyan iso di sepuro kali Allah. Tapi syaratnya pindah. Teko kampung kini pindah, teleko kampung sing apik. Daerah kini iki kampungnya api-api. Karena kampung kini iki wonge wah ruwet-ruwet. Pindah sampean." Akhirnya orang ini pindah, di tengah jalan dia mati, Pak. Bu, mati. Akhirnya malaikat azab iku rebutan kali malaikat rahmat. Iki tak bawa aku tak take nang neraka. Iki tak bawa aku tak. Ojo sih takon nang Allah. Lalu oleh Allah Ta'ala perintah supaya diukur lebih dekat mana teko kampungnya apa teko kampungnya wong sing kabeh pindah. Ternyata lebih dekat kepada kampung yang akan dipindahi oleh orang ini dan dia diampuni oleh Allah. Kalau kita mau bertobat, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-ta'yu minad dzunub kama la dzambalah. Wong sing gelem tobat dari berbagai macam dosa, maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. Lalu ada dosa yang kedua, dzambun la yughfar. Dosa sing tidak disepuro oleh Allah. Dosa apa yang tidak diampuni oleh Allah? Yakni dosa menyekutukan Allah, syirik nang Allah, nyembah selain Allah, atau meyakini ada kekuatan selain Allah. Ini namanya syirik. Ini dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Masih moco istighfar sedina sewengi, astagfirullahaladzim, tetap tidak diampuni kecuali dia kembali kepada Allah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dia kembali lagi kepada Islam. Ini yang ini. Yang ketiga, dzambun yutrah. Dosa yang ditinggalkan, tidak direken. Dosae sampean iki lho ndak direken. Masih njaluk sepuro nang Allah Taala tetep ndak direken. Ndak melok-melok aku terus ya Allah. Dosa napa niki? Dosa antar menungso kelawan menungso lain. Ketika kita mendolimi seseorang, ini tidak cukup kita memohon ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tidak cukup. Kita harus meminta maaf kepada orang yang pernah kita dolimi. Ketika kita pernah mengambil hak-hak orang, utang tidak bayar, atau cukup barang ini kita harus mengembalikan barang-barang ini, baru diampuni oleh Allah. Ketika kita menyakiti hati orang lain, menggunjingnya, ngerasani, kita harus meminta halalnya kepadanya. Kalau enggak bahaya Bapak Ibu. Karena kata Rasulullah, atadruna manil muflis. Tahukah kalian sapa wong sing bangkrut iku sapa? Atadruna manil muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Wong sing bangkrut iku sapa? Sahabat menjawab, Al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhamalah wala mata'. Adapun orang yang bangkrut itu wahai Rasulullah adalah orang yang tidak punya uang, ndak di duit, ku bangkrut jenenge. Ndak duwe sing apa sing kabeh didol iku bangkrut. TV ndak duwe, sepeda motor ndak duwe, ali-ali ndak duwe, sehingga dia tidak punya apa-apa sama sekali. Duit ndak duwe sing kabeh didol ya ndak ono, iki wong bangkrut. Lalu jawab Rasulullah, bukan itu orang bangkrut. Orang bangkrut itu al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi
wa ya'ti qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mal hada wa daraba hada fa yu'ta min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla yubda alaih. Orang yang bangkrut itu adalah orang dari umatku yang kelak di hari kiamat dia datang dengan membawa amal-amal sholat. Sholat itu akeh, Pak. Amal sholat itu sak bajek digowo karungan. Dia datang dengan membawa amal puasanya. Dia datang dengan membawa amal puasanya. Poso wajib, poso sunnah, rejeb kabeh digowo. Dia datang dengan membawa amal zakatnya. Begitu banyak amal-amalnya. Tapi yakti qad syatama hada. Ana wong teko sing ngentekake wong sing ngenteni. Qad syatama hada. Wong iki pernah ngilokno aku. Ya Allah, wong iki tau ngilokno aku ya Allah. Lara atiku. Wa qad fahada, wong iki pernah ngerasani aku. Wa akala malahada, wong iki pernah mangan duitku dak dibalekno. Utang janjine masyaallah, 2 minggu tak bayar. Mari 2 minggu ilang wong iki. Wa safaka damahada, wong iki tau nglukai aku. Wa darabahada, wong iki tau gempuk aku. Lalu apa? Fayu'ta min hasanatihi, lalu diambil oleh Allah kebaikannya. Kebaikan sholatnya diambil, diberikan kepada orang yang pernah disakiti hatinya. Iki empen jek teko maneh dijokok maneh amal sholat apa amal puasanya diberikan kepada orang yang pernah digunjingnya. Jek teko maneh dijokok maneh amal-amal zakatnya, amal sedekahnya diberikan kepada orang yang pernah diambil hartanya. Sampai entek fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyubda ma'alai, sampai entek padahal sing nuntut si akeh. Akhadha khatayahum, lalu diambillah keburukan orang-orang sing nuntut mau. Sampai